وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya dan rekan-rekan guru di kelas 4 pada PASIPI semester ini rencananya akan melaksanakan proyek profil kelima Pak. Ya. Jadi menurut hemat saya pada semester ini saya dan rekan-rekan berinisiatif ingin menerapkan tema tentang kearifan lokal, yaitu tentang menanam sayur. Jadi saya dan rekan-rekan mohon izin Bapak bisa memfasilitasi tema yang akan kami angkat pada tahun ini Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Itu rancangan yang sangat bagus untuk mendukung dalam pembelajaran untuk menjalankan kelima. Baik sekali karena lingkungan sekolah kita mempunyai fasilitas yang cukup memadai, dapat dipergunakan sarana seperti lokasi yang kosong dapat digarap ditanam sayur sebagai program P5 dalam pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih banyak Pak. Luit dan Buta, saya pada semester ini mempunyai ide atau gagasan tentang proyek kelima kita selama satu semester ini. Bagaimana kalau proyek kelima kita tentang kearifan lokal, yaitu menanam cabai? Bagaimana pendapat Luit dan Buta? Ya Pak Joni, pendapat saya bagus sekali karena di sekolah kita telah dibudayakan tentang memanfaatkan bak sampah, yaitu sampah itu bisa dihancurkan dijadikan pupuk. Nah, itulah salah satunya manfaat dari memanfaatkan bak sampah. Dan juga tema Pak Joni bisa diangkat dengan tema tersebut karena cabai sekarang mahal. Terima kasih. Dan selain itu, lokasi kita juga bisa dimanfaatkan untuk menanam cabai karena tanahnya yang cukup subur untuk membudidayakan sayuran cabai tersebut. Jadi sudah sepakat kita Buya untuk mengangkat tema ini ya? Sepakat. Mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Pertemuan kita hari ini adalah tentang materi P5. Coba lihat P5. Apa itu P5 kepanjangannya? Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa maksudnya? Jadi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila itu sendiri. Tema P5 yang akan kita angkat pada semester ini adalah tentang kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal itu adalah menanam cabai. Anda sudah kenal belum dengan namanya cabai? Sudah pernah belajar menanam cabai? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Nah, itulah materi atau tema yang akan kita angkat pada proyek P5 kita hari ini. Bagaimana cara penanaman cabai yang baik dan bagus. Ya, baiklah Anda semuanya. Hari ini kita mengenalkan berbagai macam sayuran yang ada di lingkungan sekolah kita. Pertama, kita melihat sayuran apa namanya Nanda? Bayam. Ya. Nah, bayam ini ada berbagai macam cara pengembangannya. Pertama ada dengan cara biji, ya. Yang kedua ada dengan cara stek batang. Silakan Anda perhatikan kalau stek batang bisa kita langsung patahkan saja batangnya seperti ini. Coba lihat Anda di bawahnya. Coba lihat di bawahnya. Ya, seperti ini kan. Ketika batangnya menjalan maka langsung tumbuh urat. Maka itu adalah salah satu cara
pengembangbiakan dengan cara setiap batang. Kemudian sekarang kita lanjut ke sayuran yang kedua. Ini dia. Nah, ini namanya apa namanya ini? Jagung. Nah, jagung ini apa yang kita manfaatkan? Batangnya, buahnya, atau bunganya? Kemudian kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira ini apa namanya, Nanda? Talas. Talas ini apakah termasuk dalam jenis sayuran dia? Kira-kira yang kita manfaatkan apa? Bisa dari batangnya, bisa dari umbinya. Daunnya tidak boleh ya. Daunnya kalau untuk jenis talas seperti ini tidak bisa kita manfaatkan daunnya untuk sayur-sayuran. Jadi dengan proyek yang akan kita laksanakan adalah tentang bagaimana cara bertanam cabai yang baik. Sekarang Bapak mau tanya kepada Nanda, di antara berbagai macam tanaman cabai ini, coba Anda lihat mana pertumbuhan cabainya yang bagus. Ini satu, mana lagi yang lain? Dari mana kita bisa melihat kalau tanaman cabai ini bagus? Dari ada pertama dari batangnya. Batangnya tumbuh dengan bagus, daunnya lebar dan tumbuh dengan baik dan besar. Kemudian coba lihat Ananda, yang kurang bagusnya yang mana? Yang mana? Bukan dari batang ininya, dari batang-batang yang lain yang pertumbuhannya kurang bagus. Coba lihat. Nah, coba lihat yang ini. Di antara yang lain, coba lihat batang yang ini. Kira-kira ini pertumbuhannya baik atau tidak baik? Kenapa tidak baik? Pertama, tumbuhnya kurang maksimal. Kedua, dari daunnya bisa kita lihat daunnya kecil dan keriting. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara menanam cabai yang baik dan bagaimana cara perawatannya supaya cabai kita tumbuh dengan bagus dan maksimal seperti tanaman cabai yang ada di hadapan kita ini. Oke ya, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, jadi sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menanam cabai yang baik itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Ibu. Baik, nyambung dari materi kita hari kemarin, maka hari ini kita akan melaksanakan praktek langsung bagaimana cara menanam cabai yang baik. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum menanam bibit cabai yang akan kita tanam. Pertama, kita menyiapkan media tanamnya terlebih dahulu. Apa media tanamnya? Terdiri dari pertama tanah, yang kedua dicampur dengan pupuk kompos ya. Jadi sebelumnya nanti kita bersama-sama mengambil media tanamnya, kemudian nanti kita aduk media tanam tanah bersama dengan pupuk kompos. Kemudian setelah media tanamnya kita campur dengan rata, baru media tanam tersebut kita masukkan ke dalam polybag. Setelah kita masukkan media tanamnya ke dalam polybag, baru nanti kita laksanakan proses penanaman bibit cabai. Sekarang mari kita sama-sama menyiapkan media tanamnya. Ayo, bawa peralatannya, itu yang sudah disiapkan.
menjadi lebih subur. Nah, jadi berkelompok silahkan mulai mengaduk tanahnya dengan pupuk komposnya. Ananda semuanya coba perhatikan, kita baru saja menyelesaikan media tanamnya, dan media tanamnya sudah kita masukkan ke dalam polybag. Sekarang Ananda coba perhatikan bagaimana cara menanam bibit pada media yang sudah kita siapkan. Coba Ananda perhatikan, Bapak akan menunjukkan bagaimana cara menanam bibit cabai ke dalam media tanaman. Ya, bibit yang akan Bapak bagikan, Ananda tidak boleh memegang batang bagian pucuk karena akan merusak bagian bibit tanaman cabai itu sendiri. Yang Ananda pegang adalah bagian akar cabai itu. Kemudian sebelum kita menanamnya, media yang ada di dalam polybag, coba lihat Ananda pada media yang akan Bapak praktekkan. Ya, Ananda boleh menggunakan ranting kayu atau jari telunjuk juga boleh. Cukup Ananda lubang di tengah-tengahnya, ya, lubang di tengah-tengahnya. Kemudian kita masukkan bibitnya ke dalam media tanam yang ada di dalam polybag. Kemudian menanamnya tidak boleh pertengahan batang ke atas, tetapi cukup di atas akarnya saja, ya. Seperti ini. Nah, seperti ini saja, ya. Kemudian kita tekan sekeliling tanah di bagian bibit. Paham Ananda? Nah, sekarang Bapak bagikan bibitnya satu persatu ke Ananda, ya. Setelah kita tanam, tumbuhan ini dia memerlukan apa lagi untuk tumbuh selain tanah? Memerlukan air. Karena dia baru kita tanam, maka kita yang membantunya untuk memberikan air, ya. Karena bibit cabai kita ini masih kecil, jangan anak ibu siramkan semuanya seperti ini. Ini patah ujungnya. Cukup kita ambil air di tangan kita siram secukupnya.
semua. Hari ini kita baru saja menyelesaikan penanaman bibit cabai. Maka untuk Anda ketahui, bibit cabai ini bukan hanya sekedar selesai ditanam saja, tapi butuh perawatan lanjutan. Bagaimana perawatan lanjutannya? Setiap pagi kita sore disiram, tapi seperti yang sudah dibilang sama Bu Didi, menyiramnya pun tidak boleh terlalu banyak air. Kemudian kita bantu dengan menggunakan pupuk supaya bibit cabai yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan baik dan subur. Sebelum kita lakukan refleksi hari ini, Bapak ingin tanya kepada Ananda, apa proyek yang kita lakukan kemarin? Tentang Cabai. Nah, sekarang di depan Anda boleh Anda lihat tanaman cabai yang telah kita tanam dan kita rawat, sepertinya tumbuh dengan baik atau tidak baik? Dengan baik. Dengan baik ya, sepertinya pertumbuhan cabai kita tumbuh dengan subur dan baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan merefleksikan kegiatan yang telah kita lakukan. Ada dua bentuk refleksi yang akan Bapak lakukan. Pertama, pertanyaan langsung. Kemudian yang kedua nanti ada bentuk lembaran kerja seperti yang di tangan Bapak. Untuk beberapa pertanyaan silakan nanti Ananda jawab sesuai dengan kenyataan yang Ananda alami masing-masing. Pertanyaan pertama, ya, dalam pelaksanaan proyek P5 kemarin, bagaimana perasaan Ananda semuanya? Silakan Nadim dulu. Karena mendapat pengetahuan yang baru. Senang karena mendapat pengetahuan baru. Yang lain siapa lagi? Bapak, Ya, Afan silakan. belajar sambil bermain. Bagus. Siapa lagi? Ada yang lain? Tidak ada. Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan saat melakukan proyek yang kita lakukan kemarin? Pak, Siapa? Ayo, Zio. Pupuk pertama, siapa lagi yang kedua? Tanah, silakan Adit. Nah, polybag-nya. Ada yang lain? Jadi yang perlu kita siapkan kemarin apa saja? Ada polybag-nya, ada tanahnya, ada pupuk komposnya, dan tentunya bibit cabai itu. Nah, kemudian selanjutnya di lembar kerja ini silakan Ananda refleksikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di kertas lembar kerja, sesuai dengan apa yang Ananda alami. Itu ya. Contoh yang pertama, aku bisa memahami lingkungan dan macamnya. Sangat bisakah? Bisa, kurang bisa atau tidak bisa? Sesuai dengan apa yang kita alami. Paham dengan aturan refleksinya? Silakan. Sudah siap mengisi refleksinya? Sudah. Baik, sekarang kita masuk kepada tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Di samping kita harus menjaga dan merawat terus agar tanaman bibit cabai ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta bisa menghasilkan buah yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita harus melakukan proses berkelanjutan melaksanakan proyek P5 kita. Ya, apa contohnya? Melakukan berbagai macam proyek-proyek yang lain. Contohnya bagaimana kita memanfaatkan sampah, bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekolah ini supaya memberikan hasil dan dampak positif terhadap sekolah dan diri kita pribadi masing-masing.
Muslim. Siap Ananda untuk melakukan perubahan untuk diri kita dan sekolah kita? Siap. Siap semuanya? Siap. Semangatnya siap semuanya? Siap. Ya, oke, itu yang Bapak inginkan dari Ananda semuanya. Ananda harus siap dan semangat untuk membangun jati diri kita agar lebih bermanfaat, baik untuk diri kita dan memberi manfaat untuk orang lain. Baiklah Ananda, untuk kegiatan kita hari ini Bapak cukupkan demikian. Sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.